Selamat jumpa saudara-saudara yang kasih Tuhan di dalam program GKM Menyapa. Saat ini saudara-saudara, negara kita sama seperti negara-negara yang lain berusaha untuk menekan penyebaran virus corona. Dan di dalam upaya-upaya itu juga menimbulkan dampak pengaruh kepada ekonomi daripada setiap negara-negara. Untuk negara kita bisa melihat di masyarakat ada banyak orang-orang yang dirumahkan, ada yang juga yang mengalami PHK dan mengalami kesulitan ekonomi. Toko-toko dan juga para pengusaha mengalami penurunan omset, dan itu menimbulkan juga dampak kepada setiap orang di negara kita, sehingga bisa kita katakan ini adalah masa yang paling sulit, masa di mana setiap orang sedang mengalami pencobaan untuk tetap hidup benar di dalam masa pencobaan ini, atau mencoba mencari jalan keluar dengan jalan pintas, misalnya dengan melakukan penipuan-penipuan. Nah, di dalam masa di mana banyak orang menggunakan gadget untuk kemudian work on home ataupun juga untuk belajar secara daring, banyak menggunakan alat-alat misalnya HP, tablet, komputer. Dan di situ juga ada banyak penipuan-penipuan melalui online. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang di dalam masa pencobaan ini mencoba jalan pintas. Memang si pencoba berusaha untuk selalu supaya orang mengikuti ide daripada setan, iblis, pencoba untuk supaya mengikuti daripada kehendaknya sehingga tidak bisa mengalami kehidupan yang benar. Nah, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, ada satu situasi di mana Tuhan Yesus juga didatangi oleh si pencoba, tetapi Tuhan Yesus bisa menghadapi si pencoba itu dengan firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat ketiga. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Si pencoba mencobai Tuhan Yesus 3 kali, yaitu mencobai pertama, menyuruh kepada Tuhan Yesus supaya mengubah batu menjadi roti. Kemudian ini adalah satu pencobaan yang ditujukan kepada kebutuhan primer, kebutuhan yang mendesak, di mana Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari maka ada kelaparan, ada rasa lapar, dan inilah yang kemudian menjadi sasaran untuk dicobai. Yang kedua adalah menjatuhkan diri dari hubungan, mencobai kuasa Allah, dan juga bisa dikatakan pencobaan untuk soal ketenaran. Dan yang ketiga, si pencoba untuk menyuruh Tuhan Yesus untuk menyembah, dan akan diberikan semuanya akan kuberikan kepadamu. Nah, ini adalah pencobaan dari aspek yang namanya kekayaan. Nah, setelah yang kasih Tuhan, 3 kali pencoba itu mencobai Tuhan Yesus, tetapi 3 kali juga Tuhan Yesus melawan daripada si pencoba itu dengan firman Tuhan. Nah, sebagaimana apa yang dilakukan oleh pencoba kepada Tuhan Yesus, si pencoba juga melakukannya kepada kita. Ada manusia seperti kita semuanya, tetapi firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13 katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan pada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita semua menang atas pencobaan. Mari kita sekali berdoa. Bapa kami di surga, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang melebihi dari kuasa iblis, setan, si pencoba. Biarlah hidup kami selalu bersandar pada firman-Mu, dan biarlah hidup kami mengalami kemenangan atas si pencoba.
Kami semua berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.